Selanjutnya kita masuk ke sesi yang berikutnya. Ini yang menarik nih yang kita tunggu dari Dokter Niko ya. Dari Dokter Niko di sini saya sedikit membacakan ininya ya, CV beliau. Nah, ini sama seperti narasumber sebelumnya, beliau ini juga tidak kalah hebatnya dengan narasumber lainnya. Beliau juga bergabung di AAI. Ini banyak nih kalau kayak kita lihat dari CV-nya, ini ya startup yang beliau join itu cukup banyak. Kalau riwayat pendidikan beliau lulusan dokter di tahun 2004 dari medical doctor di Fakultas Kedokteran Udayana. Beliau juga mengambil spesialisasi di vascular surgery. Saat ini beliau di riwayat pekerjaannya juga aktif mengajar selain sebagai konsultan juga terkait dokter kardiotorasik vascular surgeon. Beliau juga ini cukup banyak pengalaman-pengalaman sebagai founder dan konseptor dari Vascular Indonesia. Beliau juga sebagai Faculty of Advanced Technology and Multidiscipline dari FFM UNER. Cukup banyak ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sharing pengalaman juga nanti terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Niko. Untuk mempersingkat waktu ini Dr. Niko mungkin bisa menyampaikan terkait dengan materi yang disampaikan, karena hari ini beliau akan menyampaikan economic driver ya for malaria problems. Jadi tadi menyambung dari narasumber pertama dan kedua, beliau akan melihat nih bagaimana bisnis model terkait dengan yang problems malaria ini sendiri. Monggo Dok, waktu dan tempat Zoom saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Rimawati, Sarjana Hukum. Waduh, orang hukum yang bergabung dengan teman-teman kesehatan. Dan saya sendiri senang kita multidisiplin ya intinya aja. Jadi hari ini judul yang saya share justru kata depannya justru adalah ekonomi gitulah. Jadi satu hal yang kita bertukar konsep gitu ya. Dan saya rasa itu wajar. Kenapa ini disebut awal mula ini sebenarnya judulnya awalnya adalah ini economic driver for malaria. Mungkin saya harus belajar dulu dari jadi driver, tapi saya rasa arahnya lebih ke bisnis. Ya, jadi makanya kenapa saya harus memfokuskan arah bisnis dari elektronik malaria ini sebagai nuansa mungkin lebih ke technopreneurship-nya gitu ya. Nah, kemudian saya coba mengutak-atik lagi judulnya, ternyata saya lebih suka ini ya, e-malaria is one economic drive enhancing the national digital health and economic growth gitu. Jadi lebih seru nih. Jadi gimana caranya supaya project elektronik malaria ini membuat sampai impact-nya ke ekonomi nasional gitu kan, lebih keren lagi. Dan memang nyata, artinya ketika kita sehat ya kita bisa bekerja, angka penyakit turun ya, angka kesakitan turun, dan negara akan makin efisien menggunakan dananya, budgetnya, anggarannya untuk bisa membangun hal yang lain, termasuk infrastruktur atau peningkatan SDM. Barangkali di situ connect-nya ya. Nah, tentu sebagai driver gitu ya, sebagai driver kesehatan, tentu juga ekonomi dan juga apalagi Bu Rima hukum gitu ya. Perjalanan kita masih jauh gitu ya, masih jauh. Hari ini pun kita sambil jalan, sambil nyetir gitu ya, ngarahin kemana malaria ini, tapi kita sambil melihat nih rambu-rambunya nih kan gitu. Rambu-rambu dari regulasinya itu seperti apa. Rambu-rambu yang kaitannya dengan pemantapan mutu eksternal ya, dalam diagnostiknya, dan kemudian dalam telekonsultasinya, kemudian dari e-learning barangkali, dan sebagainya. Nah, ya, jadi ini ternyata kalau di leaflet justru ini yang muncul ya. Jadi ada ekonomi, ada bisnis, ada sustainability lagi gitu. Jadi luas banget ini judul yang kebetulan saya ambil hari ini. Tapi saya senang sekali dengan permainan kata, tentu harus saya perdalam dengan konsep yang baik.
Dan malaria ini sebagai solution. Jadi mudah-mudahan berkenan untuk ketua peneliti Bu Elsa, Dr. Elsa. Jadi kita bertukar pikiran, bertukar insight. Hari ini bimbingan teknis, ya kan. Tentu barangkali mungkin kalau ada menyentuh BIMTAK, kalau saya sering dengar BIMTAK ya, tapi BIMTEK hari ini ya, BIM teknis, bimbingan ketakwaan gitu ya. Nah, artinya mungkin ini juga sebagai hal yang kita lakukan tuh untuk bangsa kita, untuk negeri kita supaya berbuat baik lah gitu ya. Ini mungkin sudah dibacakan tadi. Jadi fokusnya hari ini adalah saya sebagai health business driver. Oke, kita bicara tentang malaria problem dalam regulatory sandbox. Nah, tantangannya adalah bagaimana cara membuat mengeliminir malaria ada tempat yang tepat, sandbox regulasi, kotak pasir ini kalau bahasa Indonesia kan kotak pasir nih. Gimana caranya membuat malaria yang tentu ini penyakit ya, akibat tentu karena vektor nyamuk ya, tapi membuat ini menjadi sebuah benefit gitu. Dari problem jadi benefit. Dari problem kemudian satu hal benefit yang menguntungkan. Betapa menantangnya hal ini gitu. Nah, dan ini yang luar biasa selama ini dikerjakan terus-menerus oleh Dr. Elsa dan Pak Anies terutama dan tim ya. Dan tentu ini adalah blessing in disguise ya. Meskipun angkanya sudah turun Pak Anies, Dr. Elsa sudah 200.000 katanya. Tapi betul Pak Anies. Jadi mungkin bisa jadi bukan murni 200. Bisa jadi 300 atau 400 atau 500 yang nggak kelihatan. Kan gitu ya. Artinya apa? Berarti masih banyak PR kita untuk membuat sesuatu gitu ya. Dan ini pertanyaannya, what kind of business to be the benefit gitu. Jadi bisnis apa yang kaitannya dengan teknologi, yang kaitannya dengan digital, karena salah satu yang harus kita bimbingan kepada calon startup yang mengajukan itu adalah tentu syaratnya adalah digital ya. Kemarin kita sudah mendiskusikan hal itu. Seperti apa gitu. Nah, tadi diskusi dengan Dr. Irwan juga, wah ini mesti harus ada filantropi nih. Filantropi itu apa? Nanti ada kaitannya nih. Jadi bisnis itu, Bapak Ibu, tidak murni semata-mata keuntungan uang atau materi atau profit orientasinya. Bisa juga hal-hal yang lain. Ya, dengan kata lain revenue itu bisa berupa pengetahuan, bisa berupa kesehatan, ya bisa berupa kesadaran gitu. Dan ini merupakan hal-hal yang sifatnya filantropis atau social impact. Dan ternyata ketika nanti Bapak Ibu boleh membrowsing ya, bisa di YouTube, bisa di Twitter, bisa di Google barangkali ya. Ternyata kata atau kalimat malaria bisnis ini sudah sangat umum gitu. Mungkin kita saja yang menganggap bahwa malaria bisnis adalah bisnis gitu. Dua warna yang berbeda, tapi ternyata sebenarnya ini sangat common gitu. Saya tunjukkan. Ini adalah sebuah bisnis yang dibangun karena malaria, karena ada malaria, dan ada fitofarmaka di situ, dan tentu ada Bill Gates juga di situ yang dia sering sekali berlaku filantropis begitu ya. Danai ya obat-obatan ya dari Artemisia ekstrak gitu, dan ini menjadi bisnis. Tapi kita lihat beberapa penduduk di sekitar yang justru akan obat ini selain tersembuhkan, tapi ternyata jangan lupa ada obat-obatan. Sir, you are ruining our business gitu. Mereka punya obat-obatan malaria bisnis mereka, obat-obatan tradisional mereka, yang kemudian kalau dijadikan ini sebuah pabrik besar dan dikuasai oleh capital gitu ya, usaha di daerah di negeri masing-masing itu akhirnya terhambat. Sedangkan orang-orang yang butuh pengobatan itu adalah orang-orang yang nggak punya duit gitu, orang-orang yang terpinggirkan gitu. Nah, inilah malaria gitu. Ya, jadi semua sekarang sedang bergerak ke sini. Dan ini selain dari Dr. Timo ya, saya akan memfokuskan kepada 4 hal karena memang tim uji regulatory sandbox memfokuskan pada 4 bidang ini, meskipun sebenarnya ada hal yang lain, tapi ini nggak apa-apa, bagus ya dikhususkan PME, cluster konsultasi atau diagnostik, cluster surveillance, dan lainnya di dalamnya juga ada.
e-learning di situ. Nah, jadi saya akan memfokuskan pada 4 hal ini terutama. Apakah kira-kira dari keempat teknologi ini yang dikembangkan secara digital akan bisa earn money gitu? Apakah bisa mewujudkan revenue gitu? Sedangkan inti daripada masalah nyamuk itu sendiri adalah 4 hal ini paling tidak: diagnosis, care, treatment, disease prevention, innovation, reporting. Saya mau belajar dari Malaria Consortium. Nah, nih, Malaria Consortium ini satu proyek movement di luar negeri yang kalau kita lihat di atas saya sini, ini ada tulisan donate. Donate itu adalah social impact movement gitu ya. Bagaimana mempersembahkan semua data, ya, informasi, publikasi, ya, giving Tuesday, dia menetapkan hari Selasa itu untuk memberi gitu. Nah, ini apakah ini bisnis? Iya, ini bisnis sosial. Nah, lihat banyak program dan proyeknya begitu yang ya betul, nanti mungkin luaran daripada proyek Dr. Elsa dan Pak Anies dan Bu Rima, nanti alangkah bagusnya kalau merupakan sebuah movement yang nanti tetap ada platform-platform digital yang ada di dalam sini gitu. Nah, lihat betapa mereka ini, ya, artinya ini sebuah movement yang filantropis, yang mereka membicarakan saja gitu ya, tanpa kemudian ini komersialisasi yang didulukan di depan gitu ya, tapi lebih pada bagaimana proyek ini berjalan dan berlangsung. Betul tadi kata Dr. Bimo, kalau kemudian proyek ini bersalaman dengan Peduli Lindungi barangkali, atau pemerintah barangkali, seperti juga Halo Dok, kemudian ketemu Kemenkes barangkali, yang kemudian ini menjadi program nasional gitu. Ini bisnis gitu. Bagaimana supaya sustain gitu ya? Jawabannya ya lakukan kolaborasi gitu. Dan tentu akan terus bertumbuhan peneliti-peneliti muda, kemudian timnya makin nambah, memberikan satu review, ya, jurnal artikel, penelitian mungkin food technology, herbal research untuk malaria dan lain sebagainya. Nah, Malaria Consortium Strategy dia punya strategi fokus. Yang pertama utamanya adalah percepatan penurunan penyakit, penguatan data. Nah, ini penting banget nih. Data ini ternyata penting sekali. Jadi kalau kita mungkin ada platform yang kaitannya dengan data, lakukanlah, karena tren di luar negeri untuk malaria ternyata fokusnya di data. Penguatan data, bagaimana mendapatkan data, bagaimana melakukan survei yang valid, sehingga bisa tahu bagaimana ketercapaian daripada terapi atau surveillance, ya, gitu. Nah, supporting healthcare resilience, kemudian termasuk untuk mempengaruhi policy dan juga praktisnya, gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang, social impact movement. Nah, ini menurut social analyst Lisbeth Skor, we have learned to create small exception. Kita belajar perkecualian kecil, di mana bisa mengubah hidup ratusan orang. Tapi kita kadang-kadang nggak membuat pengecualian untuk mengubah justru jutaan orang. Ya, ini area kalau kita mau mimpi, ya bayangin, kita jangan mimpi ke bulan. Kita mau mimpi langsung ke Pluto atau ke mana, ke paling jauh gitu ya. Kita akan beredar ke galaksi. Artinya apa? Ya sudah, social impact itu kita niatkan bisnis yang social impact begitu ya. Kita berkolaborasi dengan tim malaria, elektronik malaria, yang bentuk social impact itu macam-macam. Nah, ini kalau saya breakdown macam-macam. Ada social entrepreneurship, ada impact investing, mungkin nanti akan ada angel investor yang mungkin si konglomerat ini istrinya meninggal karena malaria barangkali mungkin. Kemudian consulting, misalkan dikolaborasikan dengan global malaria misalnya, secara corporate, kemudian international development, sustainability environmental, kemudian public sector, public policy sudah bergabung. Kemudian education, jangan lupa nih, kita nih, saya dan Dr. Elsa dan yang akademisi senang banget kita berbagi dalam unsur edukasi seperti ini. Kenapa saya saking senangnya saya berbagi bidang ekonomi nih sekarang nih. Sebenarnya saya dokter bedah gitu, tapi it's okay, saya senang sekali gitu.
dan civil human rights gitu, kemudian non-profit social enterprise. Yang terakhir tadi itu financing. Jadi impact itu ada financing, ada policy, ada innovation ya, dan ini data. Jadi innovation ini mungkin yang kita bicarakan regulatory sandbox hari ini karena kaitannya dengan mencoba meraih atau mengundang teknologi-teknologi untuk involve dalam impact ini gitu kan begitu. Nah, ini baru di launch 6 Desember kemarin, ada World Malaria Report di mana ada briefing kit untuk regional data dan trends yang tentu saya coba mengulik ya ada nggak sih teknologi yang sebelumnya yang sudah berjalan gitu ya. Ternyata dulu itu sempat ada yang namanya in-scale app CommCare application demo. Ya, create teknologi itu bagian dari building impact gitu ya. Dan sebenarnya sangat sederhana. Dulunya sangat sederhana. Ini dicampur satu sih, malaria, pneumonia, dan diare. Nah, gimana itu ternyata untuk self-report, untuk suggest treatment follow-up, recognize danger sign pada terutama pasien yang pregnant dan newborn ya, supaya karena kalau pregnant cenderungannya untuk bayi lahir mati ya, kemudian kalau newborn ya tentu lebih untuk kemudian daya tahan tubuhnya yang mungkin dia terhadap penyakit malaria. Ini sangat simpel, ini Samsungnya pun Samsung jadul gitu ya, Samsung yang sudah mungkin kita nggak pakai lagi kali ya, udah kalau di tempat-tempat jualan handphone udah mungkin udah nggak ada harganya kali ya. Nah, ini seru nih, artinya kalau mereka di Afrika saja, Mozambik ya kalau saya nggak salah, bisa bikin kayak begitu, orang Indonesia pun saya rasa akan bisa untuk membuat teknologi yang seperti ini gitu. Nah, sifatnya adalah reminding, itu ada tulisan Melodia itu remind gitu, remind bagaimana membuat pengingat gitu, ya, pengingat gimana caranya untuk mengingatkan untuk ketika ada tanda-tanda ya yang membahayakan. Dan ini luar biasa didukungnya oleh pemerintah, ada UNICEF, ada DMAGI, ada UK8 ya, sehingga sistem ini berjalan gitu. Ada sistemnya yang mengatur gitu. Nah, ini seru, artinya kalau mereka pun bisa ya, di Mozambik betul ya. Jadi ada beberapa daerah yang dijadikan sebuah pilot gitu ya waktu itu, dan rasanya masih ada sampai sekarang. Ini yang tadi dibilang kalau business sustainability ya, kalau selama masih digunakan oleh banyak orang, ya tentu akan masih ada gitu ya. Nah, sekarang saya baru bicara tentang bisnis gitu ya. Bagaimanapun ini tugas saya juga karena pasti saya dan Dr. Bimo dan Dr. Irwan bahasanya relatif sama. Kalau bicara tentang startup, kita semua harus bisa bicara tentang bisnis. Apa, value, dan how, dan siapa. Kita akan bicara tentang value proposition, kita akan bicara value chain, kita bicara revenue model. Dan tentu itu harus ada jawabannya. Kalau untuk project A, ya menghasilkan pendapatannya dengan cara apa? Value proposition, apa yang menjadi value dari aplikasi itu atau dari startup itu. Value chain-nya, nilai suatu produk atau layanannya, keunggulannya apa? Ya, jangan yang sama rata, jangan yang sudah pernah ada, yang tidak ada nilai lebihnya. Itu kuncinya. Dan tentu kalau membangun sebuah bisnis model startup aplikasi, ini pasti ada lingkaran ini yang saling keterkaitan. Dan ini semua muter jadi satu dan muncul awalnya pasti ideation, concept design, prototyping, experimenting, detail design, piloting, launch, dan reflection. Jadi saat ini tentu kita akan siap-siap untuk menerima sekian puluh, kalau saya tadi dengar dari Dr. Elsa ya alhamdulillah ya. Dan ini menjadi tantangan reviewer untuk meneliti satu-satu nih, kira-kira yang mana nih yang keren ini untuk malaria, elektronik malaria. Dalam bisnis model Canvas ada 9 elemen. Customer segment, value proposition, ada channel. Ya, jadi nanti kita akan amati teman-teman sekalian yang akan mengajukan, tentu kita akan lihat seperti apa teman-teman startup yang akan mengajukan, melihat segmen customer-nya, kemudian value proposition-nya, kemudian channel-nya seperti apa, memetakannya, kemudian setelah itu juga revenue stream-nya seperti apa. Nah, kemudian juga bagaimana hubungan dengan pelanggannya.
atau customer-nya. Selain itu, key activities, key resource, key partnership, dan cost structure-nya juga perlu diperhatikan satu demi satu supaya apa? Supaya sustain, ya, begitu. Kemudian, nah ini bisnis model canvas ya atau BMC, bukan Bandung Melk Center ya, itu juga enak, tapi ini lebih seru lagi. Jadi kita ini terdiri dari 9 elemen tadi yang saya gambarkan. Gimana caranya? Pasti teman-teman akan punya ini, dan saya sarankan punya ini lebih dari satu, bisa 2 atau 3 yang awalnya ngaco-ngaco, tapi kemudian lama-lama akan jadi benar, jadi mampet, dan jadi pas gitu, sesuai dengan pikiran kebanyakan bisnismen yang sudah running, gitu, misalnya gitu. Jadi Dr. Irwan, Dr. Bimo pasti akan bisa memberikan masukan. Nah, seperti ini, key partner, key activities, value proposition, dan lain sebagainya. Sama seperti yang tadi sudah saya bahas, bahwa disinilah nanti pentingnya bagaimana membangun 9 elemen ini dengan rapi bersama timnya, tim startup digitalnya, karena pasti akan berbeda. Dari kategori aja minimal ada 4. Kategori keempat pun lain-lain, termasuk e-learning di situ. Pasti akan sangat bermacam-macam. Ini makanya kenapa Bu Rima saya bilang mesti ada bisnis model kanvasnya, dan bisnis model kanvasnya sudah akan sangat familiar mereka. Dan kita akan panen itu nanti besok. Kita akan panen, oh ini toh, yang kalian maksud ini, ya ini. Ya. Di situ nanti akan terjadi diskusi antara kita, reviewer dan pengaju gitu. Kenapa nggak key partnernya ini? Mereka akan punya argumentasi ini itu, dan di situ pun sebenarnya ini bukan hanya pengujian tapi juga menempa mereka akan menjadi lebih siap. Oh iya ya, benar ya, dari segi hukum rasanya nggak mungkin kita berpartner dengan ini misalnya, seperti itu kurang lebih ya. Jadi ini sambil diuji sambil belajar juga gitu, dan diujinya bukan dapat nilai 6, 5, 7 lolos, jalan kolaborasi atau belajar lagi gitu. Jadi seru artinya yang kita lakukan seru. Nah, mungkin saya juga akan gambarkan kenapa saya diminta bisnis. Saya nggak ngerti ya, mungkin persepsinya Dokter Elsa ini, oh Dokter Niko industrial banget ini, padahal ini orang bedah gitu ya. Ya, mungkin itu Dokter Guntur itu dokter bedah juga itu, ownernya Lekas Sehat juga itu. Jadi memang dokter bedah itu diminta untuk berani ya, untuk bondo nekat juga gitu, untuk maju ke setiap medan tempur yang disiapkan gitu. Jadi kita hadapi aja jalan gitu. Ya, kayak misalkan ada burung, kita tembak dulu gitu, oh ini burung ini gitu. Jadi kita nggak lihat dulu, oh ini burung merpati atau burung apa. Enggak, kita tembak aja dulu. Begitu jatuh baru kita diagnosis. Jadi itu karakter dokter bedah. Tapi Dokter Bimo pun sama Dokter Anis pun juga punya karakter dokter bedah itu. Tapi bedahnya lebih saintifik mereka. Nah ini PMC, PMI masing-masing kan berbeda-beda. Ada surveillance, e-surveillance, e-learning, e-diagnostic, dan PMI. Oke, kemudian, saya untuk mengingatkan kembali, refresh lagi, value proposition itu penting. Ini adalah tool untuk mengenal apa yang menjadi kebutuhan konsumen. Dan value itu sangat penting. Makanya kenapa saya sangat senang dengan di mana saya sekarang berada, di home base saya itu di Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. Kebetulan saya diamanatkan oleh Bapak Rektor di situ karena sifatnya multidisiplin. Seorang dokter yang harus bisa bicara teknologi, harus bisa bicara bisnis, itu tidak melulu operasi dan darah begitu, karena di situ justru tantangannya. Kemudian revenue model, bagaimana caranya menjalankan seni berpikir bahwa kita mau dapat duit dari mana. Dan digital health memang selama ini menjadi tema besar saya, dan ini adalah brand saya. Mungkin ini alasan juga kenapa sih kok Dokter Niko bicara ini saja gitu. Karena memang ini adalah brand-brand yang relatif kebanyakan memang social impact. Dan kalau ditanya ini Dokter fundingnya dari mana nih? Fundingnya dari bootstrap. Bootstrap itu mendanai sendiri. Jadi saya investor dari startup saya sendiri gitu. Jadi seru. Siapa tahu nanti ada malaria yang saat itu saya daftar jadi angel investornya gitu, kan seru juga itu jadinya gitu. Jadi segala kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Dan ini sama seperti tadi ya, ini tapi gambarannya seru aja, jadi saya tampilkan bahwa bermain-main tentang bagaimana cara membuat customer relationship, customer segment, channels-nya, revenue stream ini masing-masing punya seninya gitu saya rasa. Dan saya rasa nanti kita nggak sabar menunggu
panen daripada pengajuan startup untuk masuk dalam regulatory sandbox e-malaria, dan saya rasa ini akan makin menarik ya gitu. Dan ini kita belajar dengan lagi-lagi tetap malaria consortium dan network. Ternyata kalau saya belajar di luar negeri, beberapa webinar series yang malaria with the help of digital technology, ternyata topik-topiknya ini yang di sebelah kanan ini, digital solution ya. Nah, ini hal yang sangat saya ingin juga diskusi nanti dengan Dr. Elsa. Ada kalimat malaria control versus malaria elimination. Saya berpikir begini, apakah yakin kita mau ngomong eliminasi? Bukan saya skeptis, bukan. Tapi ini adalah tentang jalur hidup ya, jalur hidup apa namanya, lingkaran kehidupan gitu. Mungkinkah kita mengeliminasi makhluk ya totally gitu ya? Mungkin it will be preferable control gitu. Jadi mengendalikan supaya tidak melebihi jumlah gitu daripada eliminasi atau eradikasi gitu. Ini kalimatnya. Kemudian digital solution community level support malaria control untuk eliminasi. Kemudian source data, ini lagi data. Kenapa tadi saya bilang data? Kebanyakan bisnis yang kaitannya dengan malaria itu adalah tentang source data dan mapping. Surveillance artinya berarti. Kemudian memilih partnering untuk teknologinya. Kemudian collaboration model antara donors itu investor, government, implementer. Ini ada satu hal lagi yang nanti saya sebutkan tentang bagaimana membangun bisnis yang bagus tentang e-malaria ini untuk tentu untuk global eradication-nya ya. Oke. Karena kalau eliminasi kita pasti ingat ini kan. Ini adalah Indonesian Idol gitu ya. Nah, ini kita kalau bicara malaria mungkin bukan eliminasi barangkali ya. Saya nggak ngerti itu. Saya awam dengan apa namanya kebijakan. Tapi saya setuju dengan pendapat yang di luar negeri tadi, kontrol gitu. Dan saya sebenarnya di sini yang justru berterima kasih. Saya dari sini akhirnya muncul ide. Ide apa itu? Kolaborasi dan diskusi bersama. Ini adalah gambar pentahelix. Jadi saya saran nanti Dr. Elsa, Dr. Bimo, Dr. Anis, kita harus mengerjakan ini secara pentahelix. Dalam hal ini di sini adalah akademisi ya kita. Ya, nanti akan ada government, yang sudah ada ya, dari Kemenkes sudah bergabung. Kemudian ada dari businessman, pengusaha. Kemudian ada dari community, komunitas, ya, komunitas kesehatan, komunitas di masyarakat di daerah. Yang kelima adalah media. Kelima ini menjadi metode kita untuk bergerak bersama. Jangan akademisi toh, jangan. Industri-industri toh, jangan. Harus kolaborasi penuh. Ini yang saya pikirkan akhirnya muncul jadi ide itu. E-malaria itu saya pikir, ini sebenarnya ini anjuran pemerintah. Health tourism itu ada 4. Medical tourism, herbal and wellness tourism, kemudian health science tourism, dan sport health tourism. E-malaria ini bisa health science tourism yang inline ya untuk national economic growth, yang inline dengan program saya. Nah, kebetulan saya punya ini. Tahukah Anda, Indonesia ialah penyumbang terbesar wisatawan medis yang berobat ke luar negeri. Menurut International Medical Tourism Journal atau IMTJ, sekitar 3 juta orang berobat ke luar negeri dan mengeluarkan biaya kurang lebih 100 triliun rupiah setiap tahunnya. Lantas, bagaimana dengan wisata medis di Indonesia? Kurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap layanan medis dipengaruhi oleh minimnya informasi mengenai layanan unggulan, transparansi harga, serta teknologi yang kurang memadai. Hal ini membuat sebagian masyarakat lebih memilih layanan kesehatan di luar negeri. Namun, kini hadir sebuah platform yang menghubungkan ekosistem wisata dan industri medis di Indonesia, Medical Tourism Indonesia. Dengan konsep end-to-end services yang melayani wisatawan medis, mulai penjemputan sejak di bandara, ketersediaan akomodasi, pengantaran ke fasilitas medis, serta trip wisata pemulihan hingga kembali ke tempat asal. Anda cukup download aplikasi Medical Tourism ID, registrasi, pilih layanan medis yang dituju, lihat rekomendasi akomodasi, serta paket wisata, lalu lakukan pembayaran. Mitra kami akan mengkonfirmasi pesanan Anda, dan Anda dapat melakukan perjalanan medis dengan aman. Terdapat pilihan layanan kesehatan unggulan di berbagai fasilitas medis terbaik di Indonesia. Juga, paket akomodasi aman,
paket pariwisata prima berbagai destinasi, dan yang terpenting, transparansi harga yang membuat Anda tak perlu khawatir untuk berwisata medis di Indonesia. Tak hanya itu, Anda juga dapat mengakses informasi event, atraksi wisata, tempat belanja oleh-oleh, layanan wellness, dan masih banyak lainnya. Jika Anda dan keluarga membutuhkan layanan lebih, Anda dapat mengakses layanan spesial seperti medical evacuation, private jet, dan healthcare travel guide. Jadi, tunggu apa lagi? Tak perlu khawatir. Kini, Indonesia mulai berbenah menjadi lebih baik. Download aplikasi Medical Tourism Indonesia. We are optimizing healthcare travel industry. Jadi kebayang sama saya nanti ketika ada orang yang mau berkunjung di daerah tertentu itu, ya, dia akan tahu malaria status misalnya, ya. Oh, daerah sini malaria statusnya level 5 gitu. Kayak makan pedas itu loh, ada levelnya gitu. Jadi ini kepikir bahwa, oh, jadi kalau orang mau berkunjung di daerah misalkan tadi Maluku misalnya, kita mau tahu nih jumlahnya, kemudian ada parameternya tersendiri yang terlihat bahwa oh, saya cukup aman. Atau kalau misalkan udah kita mulai daripada kita was-was ya kita harus proteksi, mungkin proteksi tertentu pakai net atau pakai apa, lotion atau apa yang akhirnya membuat nyaman juga, atau obat-obatan. Kita membawa obat-obatan kina barangkali yang untuk dan kemudian tadi saya terpikir juga tentang evakuasi. Saya pernah waktu saya sekolah dokter muda di Sanglah waktu di Bali, kiriman akibat malaria falciparum udah edema otak. Ini kan luar biasa ya, connected atau kolaborasi itu bisa terpikir ketika kita memunculkan satu ide, dan ide itu ternyata bisa inline bersama dengan apa namanya, dengan gerak regulatory sandbox ini gitu ya. Dan nah mungkin terima kasih ya, ini adalah kotak pasir yang selama ini kita bicarakan gitu ya. Buat saya hati, kepala, dan tangan saya untuk bisa membantu mengontrol malaria. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.